Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Cilacap. Kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Dalam materi cooking, supervisi akademik bersama saya, Atin Purwaningsi dari SMP Negeri 8 Cilacap. Dan saya, Dwi Kartika Wahyuningsi dari SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Saya Heni Nur Isnainingsi dari SMK Negeri 1 Cilacap. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Atin, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Tika, saya sehat. Gimana dengan Bu Tika? Alhamdulillah sehat. Oke. Ini kedatangan saya ke sini mau ini nih menanyakan, katanya mau ada coaching ya hari ini ya, kegiatan coaching. Iya betul sekali Bu Tika, nanti saya rencananya mau ada kegiatan coaching. Ya. Terus kalau boleh tahu nanti kira-kira masalah yang akan dibahas tentang apa ya? Nanti saya akan berbicara dengan coach saya. Kami akan berbicara bagaimana nanti melakukan coaching. Bu. Ya, coaching. Ya. Terus kemudian saya kan masih perlu banyak belajar ya Bu Tika. Oke, siap ya. Jadi nanti ada beberapa keterampilan yang dalam coaching yang belum saya kuasai gitu Bu Tika. Gitu ya. Oke. Baik, kalau seperti itu nanti ketika dalam kegiatan coachingnya itu mungkin kompetensi apa ya yang kira-kira yang akan digali oleh Bu Atin dalam kegiatan coaching ini? Oke. Dalam coaching itu kan ada 3 ya Bu. Kalau nggak salah nih, mendengarkan aktif, terus kemudian maksudnya tuh mendengarkan aktif berarti kita betul-betul ada di dalam pembicaraan itu, tidak boleh memfokuskan ke hal yang lain. Kemudian fokus ya. Siap. Melakukan kehadiran penuh. Jadi itu konsentrasi pada kunci apa yang diungkapkan oleh kunci. Terus kemudian saya itu masih agak kesulitan memberikan pertanyaan yang berbobot nantinya kepada kunci dengan harapan nanti kunci itu bisa mengungkapkan secara lebih mendalam tentang masalahnya. Kemudian kunci juga membuat sendiri solusi-solusi yang akan ditemukan nanti pada masalahnya, begitu Bu Tika. Oke, siap, baik. Nah, untuk berikutnya nih Bu Atin, dari ketiga kompetensi yang tadi disampaikan oleh Bu Atin itu, kira-kira kompetensi mana nih yang akan Ibu tonjolkan, artinya secara spesifik akan dibahas oleh Bu Atin dalam satu pencapaian coaching ini? Oh iya, saya harapkan nanti di kompetensi mendengarkan secara aktif, karena terkadang tuh saya fokusnya gagal gitu loh Bu Tika. Jadi sekarang saya mau berlatih gagal fokus dong ya, kata orang kata muda zaman sekarang. Iya betul. Siap, oke, jadi ingin memperdalam pada apa tadi, mendengarkan aktif ya. Oke. Jadi untuk bagaimana nih Coach, untuk pastinya kan kita akan dapat mendengarkan secara aktif ya. Kira-kira bagaimana nih sebagai Coach yang harus Anda lakukan gitu? Oh iya, nanti saya itu rencana saya ya Bu, apabila nanti berhasil nantinya misalnya itu saya nanti dapat mengidentifikasi masalah yang dialami oleh kunci. Kemudian bagaimana di dalam kegiatan coaching nanti itu dapat memunculkan ide-ide dari kunci sendiri, dan kemudian rencana yang sudah dia tata, yang sudah dia rangkai itu nantinya menemukan solusi yang akan dia laksanakan dalam menghadapi masalah. Oke. Ya, baik. Jadi apa ya? Tadi kalau bisa saya simpulkan dari catatan saya ini berarti Bu Atin itu apa ya, ingin menemukan solusi ya, menemukan solusi tapi
dari kuci sendiri. Dari kuci sendiri. Oke, sip. Sangat menarik sekali ini Bu Atin, ternyata tujuannya sangat simpel, sederhana begitu ya. Mengena, yang pastinya mengena. betul, Iya, ya. Kuci dapat menemukan masalahnya sendiri. Iya, betul. Jadi bukan kita yang selalu ingin mengasih advice gitu, tapi kita pancing biar agar menemukan sendiri ya. Permasalahan itu, kemudian solusi-solusinya ya. Oke lah, monggo nanti untuk bisa tadi dari beberapa kompetensi itu yang ingin dikembangkan, silahkan kemudian hadir penuh tadi ya, kemudian aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi silahkan bisa dilaksanakan coaching dengan sebaik-baiknya. Iya, terima kasih Bu Tika. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Heni. Sehat. Aduh Bu Atin. Ya. Oh iya. Ya. Bu Heni ini Iya. kuci saya. Oh, Bu Heni kucinya dari Bu Atin. Oh ya, siap. Monggo silahkan bisa dilaksanakan. Mohon maaf ya, jika ini ada sesuatu saya sama Bu Atin mungkin bisa saya mau curhat ceritanya ini. Nggak apa-apa. Silakan. Silakan ya. Gini, jadi Bu Atin, saya tuh ada sesuatu gitu yang pengen saya bicarakan. Mungkin Bu Atin bisa membantu saya gitu ya. Yang menjadi kendala di saya gitu. Oh iya. Ya. Iya. Boleh sekali Bu Heni, silahkan, saya siap untuk mendengarkan apa yang Bu Heni rasakan. Gitu. Iya. Jadi gini, saya kan ingin menciptakan kelas yang kondusif gitu ya, Bu Atin ya. Iya. Jadi kelas yang menyenangkan, kelas yang kondusif. Jadi pembelajaran dengan siswa itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Kelas itu terasa hidup gitu loh. Iya, Bu betul. Atin. Iya. Jadi ini Bu Heni ingin membuat pembelajaran di kelas, ataukah di luar juga bisa Bu Heni? Bisa. Iya bisa sih ya, oke. kalau misalnya nanti di kelas saya sudah bisa menciptakan kondisif di kelas, itu saya juga pengen di luar juga gitu ya. Ya, berarti mungkin bisa ditarik, Bu Heni ingin melakukan pengelolaan kelas gitu, di mana nanti di dalam pengelolaan kelas itu anak-anak merasa lebih senang untuk belajar dengan Bu Heni, begitukah? Iya benar. Oh, Jadi iya. saya tuh ingin melakukan yang seperti itu. Jadi biar nanti kondusif kelas itu bagus ya, kondusif, aktif, terus materi apa yang disampaikan saya juga tersalurkan dengan baik ya, anak juga menerima dengan bagus gitu. Bu Atin. Oh iya, baik Bu. Kalau demikian, sudah sejauh mana nih Bu Heni untuk mencapai tujuan yang Bu Heni ingin itu? Kalau saya sih sudah mencoba ya dengan berbagai beberapa metode pembelajaran ya, tapi mungkin metode yang saya pakai itu mungkin belum benar-benar efektif ya gitu ya Bu Atin ya. Nah kalau belum efektif, berarti ada tantangannya ya Bu? Kira-kira menurut Bu Heni tantangannya apa saja saat ini? Iya, jadi kalau saya rasa itu saya masih ada kesulitan ketika mengendalikan siswa yang kadang siswa itu suka berbicara sendiri saat pelajaran berlangsung gitu. Jadi mereka mungkin kayak kurang fokus ya ketika saya memberikan pembelajaran, mereka bicara sendiri, ngobrol sendiri begitu. Iya Bu Heni. Terus kemudian, nah mereka ngobrol sendiri ya Bu Heni ya. Terus kalau demikian sebenarnya tuh yang dibutuhkan apa ya Bu? Mungkin saya membutuhkan ini ya Bu ya, kayak strategi ya, strategi untuk mengendalikan siswa yang mungkin saat pembelajaran itu suka bicara sendiri atau tidak fokus gitu ya. Nah itu mungkin saya butuh strategi gitu ya buat ini. Iya. Nah kalau sudah membutuhkan strategi berarti banyak strategi yang dapat digunakan gitu ya Bu Heni ya. Nah itu menurut Bu Heni strategi pembelajaran apa yang bisa digunakan untuk mengendalikan siswa yang suka bicara sendiri tuh? Iya. Mungkin gini ya Bu Atin ya. Mungkin pertama-tama saya akan memahami penyebabnya dulu ya, kenapa siswa itu
suka berbicara saat pembelajaran berlangsung ya. Kemudian misalnya betul. mungkin mereka tidak memahami materi saya mungkin ya. Ya. Atau juga apakah mereka itu bosan dengan cara penyampaian saya mungkin, atau mereka juga ingin mungkin butuh perhatian ya. Atau juga misalnya mungkin penyebab dari siswa seperti itu tuh mungkin ada siswa lain yang kadang-kadang mengecoh juga kan, bisa gitu ya Bu Atin ya. Gitu. Oke, terus berikutnya ya Bu Heni ya. Ini pandangannya Bu Heni, apa sih yang dilakukan agar siswa tadi tuh lebih mudah memahami materi yang Bu Heni sampaikan saat pembelajaran? Oh iya. Mungkin saya perlu memberikan penjelasan materi lebih jelas dulu ya, yang lebih menarik gitu ya. Oh Mungkin iya betul. saya akan memberikan kayak semacam ice breaking dulu ya, Oh biar iya. mereka itu lebih ini dulu, semangat dulu. Terus kemudian mungkin saya akan memberikan kayak motivasi juga bisa ya, biar anak itu lebih tertarik gitu ya. Sebelum masuk ke pembelajaran mereka tertarik dulu untuk fokus bahwa sekarang kita akan pembelajaran gitu ya, mungkin. Atau menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi juga ya. Iya. Nah, kalau sudah banyak sekali nih Bu Heni sampaikan, apakah sudah mendapatkan semacam titik cerah begitu Bu? Udah lebih mending sekarang atau bagaimana? Iya sih, menurut saya sudah mulai ada pencerahan ya. Jadi mungkin itu akan perlahan saya lakukan ya. Saya mungkin yang kemarin tuh saya revisi kembali, saya perbaiki ya metode pembelajaran saya biar lebih menarik, biar anak itu lebih tertarik, kemudian mau mengikuti pembelajaran itu dengan baik gitu. Oke. Nah, untuk mencapai tujuan itu kan Bu Heni kira-kira bisa melakukan kolaborasi dengan siapa ya nanti ya? Mungkin saya nanti akan minta dukungan dari kepala sekolah ya, jelas sebagai top manager ya. Kemudian mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, dengan guru-guru sejawat. Kemudian juga mungkin saya juga akan memberikan pemahaman yang lebih pada siswa, juga mungkin pada orang tua juga bisa ya, agar lebih wali murid anak ya di rumah juga, karena kan pembelajaran tidak hanya di sekolah ya, di rumah juga butuh motivasi. Ya, oke. Nah, bagaimana atau kapan ini Bu Heni bisa mulai melakukannya ya? Mungkin langkah pertama saya tadi menyusun strategi ya yang menarik. Dibutuhkan berapa lama dari sekarang gitu Bu Heni? Atau? Ya mungkin ini kan sudah masuk ke tahun ajaran baru ya. Jadi minggu depan mungkin ya sudah saya minggu terapkan depan langsung ya. Gitu ya, saya terapkan untuk mengaplikasikan apa yang tadi menjadi kayak program-program gitu ya, yang tadi saya mungkin saya akan mulai kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian mulai dengan memperbaiki pembelajaran yang menarik begitu. Nah, bagus sekali ya Bu Heni ya, sudah merancang sedemikian rupa. Nah, sekarang apa yang membuat Bu Heni yakin ini berpegang teguh dengan rencana Bu Heni? Ya, saya yakin sih ya, saya insya Allah bisa gitu ya untuk melakukan itu, karena saya lihat dukungan dari rekan sejawat, kemudian dari kepala sekolah juga sangat menginginkan kalau pembelajaran itu harus kita kan menghamba sama murid biar betul. Pembelajaran berjalan dengan baik, kondusif gitu. Saya sangat yakin sekali, insya Allah saya bisa. Bisa ya Bu Heni ya. Ya, oke. Silahkan nanti Bu Heni melakukan rencana aksinya. Semoga pertemuan ini sudah luar biasa, dapat menemukan titik terangnya ya Bu. Terus kemudian saya tunggu hasilnya nih Bu Heni, cerita selanjutnya boleh ngobrol dengan saya, bahkan nanti saya bisa sedikit ATM dari Bu Heni agar pembelajaran di kelas saya juga berlangsung kondusif begitu Bu Heni. Terima kasih sekali loh Bu Tika, saya tuh jadi semakin lega ya, ada pencerahan yang tadinya saya bingung, terus dengan saya curhat, saya
ngobrol gitu ya, tiba-tiba dengan sendirinya tuh muncul ide-ide gitu ya. Oh, Oke. saya ternyata harus begini. Doain saya ya nanti bisa siap Bu Heni, namanya, pasti bisa. mengaplikasikan apa yang menjadi harapan saya ya. Semoga pembelajaran di kelas itu menjadi lebih kondusif, anak lebih fokus, jadi pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Amin. Oke, semangat ya Bu Heni. Oke, terima kasih Ya, Mbak Mutika ya. sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Bu Atin. Wah, ini kok gembira banget nih, kayaknya ada Iya, sesuatu Bu. yang nih menyenangkan. Saya udah selesai kucing nih Bu Tika, jadi sudah lega gitu. Oke, siap. Iya. Gimana tadi perbincangannya Bu Atin terhadap sama Kuci gitu? Saya merasa ya sudah lumayan bagus sih Bu Tika. Saya bisa ya ngobrol dengan Kuci, terus berinteraksi gitu kan, Iya, mendengarkan aktif, kemudian memperhatikan dengan penuh gitu. Terus kemudian apa ya? Ketemu solusinya Iya. nggak? Ketemu solusi yang ketemu iya solusinya. Bu. Oke. Iya. Kalau ketemu solusinya gimana ini? Saya rasa tadi berjalan dengan lancar ya Bu. Oke. Nggak ada kendala yang berarti sih. Saya coba untuk mendengarkan Kuci dengan aktif gitu, terus fokus pada apa yang dia ungkapkan, apa yang dia perbincangkan dari awal hingga Akhir ya tadi ya. iya. Oke. Kira-kira hasil coaching tadi, apakah yang tadi dari awal sampai akhir itu indikatornya sudah tercapai belum nih Bu? Oke, indikatornya sih sudah ya Bu, cuman ada beberapa yang mungkin saya perlu berlatih dengan lebih lagi dan lagi deh kayaknya Bu. Baik. Berarti sudah menemukan solusi ya? Solusi. Terus ya. pertanyaan berbobotnya sudah terlaksana belum ini? Saya rasa ya kalau di rank itu ya paling berapa ya Bu? Sekitar 75 lah. Untuk pertanyaan berbobot sudah saya berikan, cuman kayaknya perlu belajar lagi nih Bu Tika. Oh, perlu belajar lagi ya. Baik Bu Atin, nggak apa-apa sih ya kalau memang apa ya, kita rasa masih belum maksimal ya, memang kita harus berlatih lagi dan tidak hanya 1 kali atau 2 kali lagi ya. Betul, Pasti harus prosesnya panjang untuk coaching seperti itu. Gimana? Gitu ya Bu Atin, kira-kira seperti itu? Iya betul Bu, saya butuh apa ya, semangat dari diri saya sih biar lebih bisa menggali potensi Kuci. Iya, baik. Berarti tetap semangat Bu Iya, Atin. Bu. Terima Harus kasih. menjadi lebih baik lagi dan iya, Bu tentunya Tika. ini sudah sangat luar biasa loh. Pertama tetapi hasilnya sudah bagus. Tadi 75% ya. Ya sekitar itu Bu. Sepertinya sih. Iya ya. Nanti harapannya ketika berlatih terus akan menjadi mendekati ke 100%. Oke, siap Bu Tika. Makasih ya Bu Tika. Sama-sama. Sukses selalu Bu Ya, Atin. makasih Bu.